Dulu ia mati sebagai buronan, dan kini ia dikenal sebagai pahlawan. Ini dia kisah dari Bapak Republik Indonesia, Tan Malaka. Ia lahir 2 Juni 1897 di Sumatera Barat. Seorang pemikir besar yang dilahirkan terlalu cepat untuk bangsa sendiri. Ia dididik dengan ilmu barat, tapi hatinya tetap untuk rakyat bangsa Indonesia. Di saat banyak tokoh bicara kemerdekaan dengan senjata, Tan Malaka datang dengan buku dan ide-idenya. Ide Mindoro, buku filsafat yang menentang cara berpikir dogmatis rakyat. Saat itu, ia bicara soal logika, ilmu dan revolusi mental yang jauh kata itu menjadi tren saat ini. Ia ditolak komunis, dicurigai nasionalis, dan diasingkan oleh hampir semua pihak. Kenapa? Karena pikirannya tak bisa dikontrol. Hidupnya penuh dengan pelarian dari Belanda, Filipina, Cina, hingga Singapura. Akan tetapi, saat kembali ke Indonesia, nasib tragis yang menunggunya. Tahun 1949, di hutan Kediri, Tan Malaka ditangkap oleh tentara Republik Indonesia. Ia disiksa dan dieksekusi tanpa pengadilan, tanpa pengakuan. Terkadang, orang paling jujur justru disingkirkan, dan pemikiran paling berani baru akan dihargai setelah ia tiada. Ia bukan hanya pahlawan, ia adalah luka yang belum sembuh dari sejarah bangsa ini. Pahlawan yang ditembak oleh bangsanya sendiri, Tan Malaka. Tan Malaka bernama asli Datuk Ibrahim Tan Malaka, lahir di Sumatera Barat pada tahun 1894. Sejak muda ia dikenal cerdas, kritis, dan peduli pada pendidikan. Ia bersekolah hingga ke Belanda, lalu kembali dengan gagasan besar tentang kemerdekaan bangsa. Meski hidupnya dipenuhi pengasingan, penjara, dan bahkan pelarian, Tan Malaka tetap berjuang dengan pena pikiran dan tindakannya. Masa hidup Tan Malaka bukanlah masa yang mudah. Hindia Belanda kala itu penuh penindasan, sensor, dan represi. Namun, di tengah keterbatasan, Tan Malaka berani menyuarakan ide-ide yang besar. Kemerdekaan sejati, pendidikan untuk rakyat, maupun keadilan sosial. Ia menulis buku, menyusun strategi, bahkan berani mengkritik kekuasaan. Meski tahu resikonya adalah hidup diburu dan diasingkan. Keberanian itu membuat namanya dikenal dalam sejarah bangsa sebagai Bapak Republik Indonesia. Tan Malaka bukan hanya pejuang politik, tapi juga sosok berkarakter kuat. Nilai yang menonjol dalam dirinya antara lain, kejujuran dan konsistensi membuat dia teguh pada pendirian. Keberanian, beliau tidak gentar menghadapi ancaman. Integritas, beliau independen dari kepentingan kelompok. Patriotisme, perjuangannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Sederhanaan dan pengabdian, di mana hidup penuh pengorbanan tanpa kemewahan. Ketika kita membicarakan Tan Malaka, kita bisa mengambil banyak teladan yang sejalan dengan nilai dasar ASN, yaitu berhala. Ia berjuang untuk rakyat, mencerminkan berorientasi pelayanan, sebagaimana ASN hadir dalam melayani masyarakat. Setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah contoh dari akuntabel, di mana ASN wajib transparan dan bertanggung jawab. Tan Malaka rajin belajar melambangkan kompeten, di mana ASN harus terus meningkatkan kompetensi diri. Ia tetap berdialog meskipun berbeda pandangan. Ini adalah contoh dari harmonis teladan bagi ASN untuk saling menghargai. Dedikasinya kepada bangsa adalah wujud dari loyalitas yang harus dijunjung oleh ASN. Dalam pengasingannya, ia tetap menyesuaikan diri. Ini adalah contoh dari adaptif, di mana ASN harus responsif terhadap segala perubahan. Dalam perjuangannya, ia selalu melibatkan banyak pihak, mencerminkan kolaboratif, di mana ASN yang selalu berkolaborasi dengan lintas sektor. Bayangkan ketika seorang ASN di daerah terpencil tetap melayani meski fasilitas terbatas. Itu merupakan suatu semangat adaptif dan berorientasi pada pelayanan. Seorang ASN pengawas yang berani menolak praktik korupsi, itulah akuntabilitas dan integritas. ASN yang terus belajar teknologi baru demi mempercepat pelayanan, itulah kompetensi dan adaptif. Dan ASN yang menjaga keharmonisan masyarakat di tengah keberagaman, itulah harmoni dan kolaborasi. Semua ini mencerminkan jejak Tan Malaka dalam wujud ASN berakhlak.